Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Abdullah Sungkar Channel. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sejak Orde Baru, Orde Reformasi, dan seterusnya selalu ramai dibicarakan, selalu menjadi jargon-jargon politik yang laris ditawarkan. Satu kata, pembangunan, development. Nah, kita akan kaji, akan lihat, atau kita akan bertanya quote and quote kepada ahlinya. Nah, kita akan bertanya dengan membaca buku yang klasik di bidang pembangunan ini, yaitu Economic Development. Economic Development dari Todaro, yang menjadi referensi di perguruan tinggi maupun menjadi bahan kutipan dari para pembicara di forum-forum publik. Nah, menurut Todaro ini sering secara sempit development atau pembangunan itu ditandai dengan pertumbuhan gross national product. Gross National Product ini atau GNP ini akan dianggap memadai dan akan dianggap sebagai indikator kesuksesan apabila tumbuh per tahun antara 5, 7, 8, 9 dan seterusnya persen. Jadi kalau ekonomi tumbuh 5%, 7%, 9%, maka dianggap pembangunan telah berhasil. Benarkah demikian? Secara luas, pembangunan juga melibatkan social indikator. Jadi indikator-indikator sosial, termasuk gain in literacy, bagaimana kemampuan literasi dari negara tersebut, provinsi tersebut, kota kabupaten tersebut, bagaimana tingkat pertumbuhan pendidikannya, dan lain-lain yang non economic variable, jadi yang di luar variabel-variabel ekonomi. Nah, yang menarik ini dari pendahuluan yang dibuat oleh Todaro ini, ada 3 inti pokok dari pembangunan. 3 core values of development. Jadi ada 3 inti pokok dari pembangunan. Yang pertama adalah keberlanjutan dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sustenance, the ability to meet basic needs. Jadi basic needs, kebutuhan dasar ini harus terpenuhi untuk seluruh lapisan masyarakat. Barangkali basic need ini economic heavy atau bermuatan ekonomi secara padat. Tetapi ada yang kedua, yaitu self esteem to be a person. Jadi harga diri, martabat, untuk menjadi seseorang, menjadi manusia yang seutuhnya, diharga diri,
ini sangat penting, yang merupakan ukuran dari pertumbuhan. Bagaimana seseorang menduduk suatu negara, satu provinsi, satu kota, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan apabila kebutuhan hidupnya itu terpenuhi secara mandiri, maka dia memiliki self-esteem, maka dia memiliki harga diri yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah freedom from servitude, to be able to choose. Kemerdekaan dari keharusan untuk melayani orang lain, tunduk kepada orang lain, kebebasan untuk mampu memilih minatnya, memilih pekerjaannya, memilih pilihan politiknya. Apabila itu terpenuhi, maka pembangunan akan dapat dianggap berhasil secara luas. Kemudian apa tujuan pembangunan? Nah, kembali kita kutip Todaro dalam bukunya ini, halaman 18. The three objective of development. Jadi ada 3 tujuan pembangunan. Yang pertama, dia bilang, to increase the availability and widen the distribution of basic life-sustaining goods, such as food, shelter, health, and protection. Jadi, to increase the ability, jadi meningkatkan kemampuan. Widen the distribution, dan memperluas distribusinya. Terhadap apa? Of basic life-sustaining goods. Barang-barang yang memungkinkan dia hidup dengan baik secara berkelanjutan, seperti makanan, rumah tempat tinggal, kesehatan, dan jangan lupa protection, perlindungan. Hartanya terlindungi, rumahnya terlindungi, dirinya terlindungi, dan pilihan politiknya juga terlindungi oleh sistem hukum di dalam sebuah negara. Kemudian yang kedua tujuannya, to rise level of living, jadi meningkatkan standar hidup, termasuk memperoleh tambahan penghasilan, mudah mencari pekerjaan, mudah mendapatkan pendidikan yang baik, mudah melakukan hubungan sosial dan kultural, mudah untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan dihormati nilai-nilai kemanusiaannya. Ini merupakan bagian dari national self-esteem. Tidak hanya sekedar individual self-esteem, tidak hanya harga diri individu, tetapi harga diri dan martabat dari bangsanya. Yang ketiga, to expand the range of economic and social choices, untuk memperluas, memperlebar, memperkuat jangkauan ekonomi dan jangkauan sosialnya, yang bisa dijangkau oleh setiap individu. Dia memiliki kemerdekaan yang tadi kita sudah sebutkan. Kalau melihat ini, kita lihat betapa by definisi pembangunan itu dan juga by objektif dari tujuan-tujuan pembangunan itu sangat luas yang sering kita sederhanakan. Bagaimana untuk mencapai itu? Nah, kalau kita membaca buku dari Bishop, seorang ekonom klasik yang terakhir, dia mengatakan bahwa harus ada faktor endowment. Jadi ada faktor-faktor yang harus tersedia untuk memperoleh satu kesejahteraan.
yaitu yang pertama adalah land. Seseorang harus punya tanah, punya rumah. Capital, dia harus punya modal, baik itu modal ekonomi maupun skill capital, modal kemampuan. Dan yang ketiga adalah labor. Dia bisa bekerja, ada lapangan kerja, tersedia lapangan kerja, bebas memilih lapangan kerja. Jadi faktor-faktor ini yang kita lihat belakangan ini sering dilupakan. Sekarang yang muncul adalah gejala festival ekonomi. Jadi ekonomi festival, baik di skala nasional maupun di skala lokal. Seakan-akan kalau ada keramaian, menciptakan keramaian, lalu dilanjutkan dengan turis akan datang, ekonomi akan tumbuh. Kota-kota, daerah-daerah, bahkan di dalam suasana yang pandemi ini, di mana ruang-ruang publik ada kalanya dibuka dan ada kalanya ditutup, justru digalakan pembangunan ruang publik. Nanti akan mengundang turis, mengundang wisatawan, maka ekonomi akan bergerak. Ini adalah pilihan-pilihan yang tidak keliru mungkin, tetapi sangat jauh dari tujuan pembangunan itu sendiri. Dan banyak kajian-kajian yang menunjukkan bahwa festival ekonomi yang meniru pola-pola festival, ekonomi yang dijalankan berdasarkan keramaian itu, maka beberapa kajian bisa dilihat. Kita bisa googling, mencari kajian-kajian tentang festival ekonomi, maka kadang biaya festivalnya, biaya pembangunan prasarananya yang glorious, yang meriah, yang gegap gembita, yang gemerlap itu kadang lebih besar ongkosnya daripada income atau aktivitas ekonomi yang akan diperoleh dari kegiatan-kegiatan ekonomi festival atau ekonomi ala festival itu. Demikian kita bahas secara sekelumit. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada tayangan Abdullah Sungkar Channel berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe, agar Anda bisa mengikuti terus Abdullah Sungkar Channel. Dan apabila ini dianggap ada manfaatnya, Anda bisa share, Anda bisa bagikan kepada teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.